warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ISICAN, di video kali ini kita akan bahas mengenai pola bilangan. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa 1. Menentukan suku ke N pada suatu pola barisan bilangan dan pola konfigurasi objek. Yang kedua, menentukan rumus suku ke N pada suatu pola barisan bilangan dan pola konfigurasi objek. Langsung aja kita ke materi. Apa itu pola bilangan? Perhatikan, di sini saya mempunyai sebuah penggaris, di mana di dalam penggaris ini terdapat sebuah angka, yaitu ada 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nah, angka-angka yang ada di dalam penggaris ini merupakan pola bilangan. Kita perhatikan, antara satu angka ke angka yang lain ini memiliki suatu keteraturan, yaitu bertambah 2. Jadi pola bilangan itu apa sih? Pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang memiliki pola yang sama dan teratur. Pola bilangan bukan hanya berupa angka, tapi juga bisa berupa konfigurasi objek atau gambar seperti ini. Dalam pola bilangan terdapat istilah barisan dan deret. Apa bedanya antara barisan dan deret? Di sini ada beberapa angka yang tersusun dengan rapi, yang memiliki pola tertentu. Nah, ini disebut sebagai barisan. Deret itu sendiri adalah jumlah dari pola bilangan tersebut. Jadi kalau 0 ditambah 2 ditambah 4 tambah 6 dan seterusnya, ini disebut sebagai deret. Jadi itu adalah perbedaannya antara barisan dan deret. Kemudian, macam-macam pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Di mana bilangan pertama adalah 1, bilangan kedua adalah 3, bilangan ketiga adalah 5, bilangan keempat adalah 7, bilangan kelima adalah 9, bilangan keenam adalah 11, dan seterusnya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang pola bilangan, ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui lagi, yaitu ada di sini namanya U1. U1 itu adalah suku ke-1. Nah, kalau saya pilih angka 7, sini adalah U4. Artinya adalah 7 ini suku ke-4. Nah, kalau saya punya UN, berarti artinya suku ke-N. N ini adalah bilangan yang belum kita ketahui. Macam-macam pola bilangan yang lainnya, yaitu ada pola bilangan genap, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan Pascal, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan aritmatika, dan pola bilangan geometri. Macam-macam pola bilangan dari 1 sampai 5 ini disebut sebagai pola bilangan yang umum. Nah, untuk 6 sampai 9 ini disebut sebagai pola bilangan yang khusus. Next, ini adalah pokok dari pembahasan kita kali ini, yaitu menentukan suku pada pola bilangan. Untuk menentukan suku pada pola bilangan itu terdapat 2 cara. Yang pertama, menganalisa secara sederhana. Yang kedua, menentukan rumus suku ke N terlebih dahulu. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah yang pertama, yaitu menganalisa secara sederhana. Langsung aja kita ke contoh soal. Tentukan 3 suku berikutnya dari pola bilangan 4, 7, 10, 13, dan 16. Untuk soal nomor 1, ini pola bilangan yang semakin bertambah. Artinya analisa kita dari suku pertama ke suku kedua kira-kira bertambah berapa sih? Nah, dari 4 ke 7 bertambah 3. Terus kita lihat lagi, dari 7 ke 10 bertambah 3, dari 10 ke 13 bertambah 3, dan dari 13 ke 16 bertambah 3. Artinya, suku selanjutnya itu juga bertambah 3.
16 tambah 3 adalah 19. Kemudian bertambah 3 lagi, 19 ditambah 3 adalah 22. Kemudian yang terakhir kita tambah 3 lagi, 22 kita tambah 3 adalah 25. Jadi 3 suku berikutnya adalah 19, 22, 25. Itu mudah ya. Contoh soal selanjutnya 50, 40, 30, 20, dan seterusnya. Pola bilangan ini adalah pola bilangan yang semakin lama semakin berkurang. Kita harus analisa dulu nih, kira-kira dari suku pertama ke suku kedua kira-kira berkurang berapa sih? Dari 50 ke 40 berkurang 10. Kemudian 40 ke 30 juga berkurang 10. Dari 30 ke 20 juga berkurang 10. Artinya pola bilangan ini memiliki pola yang berkurang 10. Jadi suku selanjutnya tinggal kita kurang 10 aja. 20 kurang 10 adalah 10. Kemudian 10 kita kurang 10 adalah 0. Dan 0 dikurang 10 adalah minus 10. Begitu ya. Contoh soal selanjutnya, di sini ada pola bilangan. Perhatikan dari suku pertama ke suku kedua bertambah 3. Dari suku kedua ke suku ketiga bertambahnya 6. Dari suku ketiga ke suku keempat tambahnya 12. Wah, dia makin lama makin bertambahnya makin banyak nih, nggak teratur. Tapi ini bisa kita ubah. Kita perhatikan 3 kali 2 itu 6. 6 dikalikan 2 yaitu 12. 12 kita kalikan dengan 2 adalah 24. Maka suku selanjutnya kita kalikan 2 lagi. 24 kalikan 2 adalah 48. 48 dikalikan 2 adalah 96. Dan 96 dikalikan 2 adalah 192. Jadi 3 suku berikutnya adalah 48, 96, dan 192. Contoh soal selanjutnya, di sini ada pola bilangan yang tidak teratur. Kita perhatikan dari 2 ke 5 ini bertambahnya 3. Dari 5 ke 7 bertambahnya 2. Dari 7 ke 12 bertambahnya 5, dan dari 12 ke 19 itu bertambahnya 7. Ini tidak teratur. Apakah ini disebut sebagai pola bilangan? Nah, kita perhatikan dulu nih. Kita nggak boleh stuck sampai di situ. Kalau kita perhatikan 2 kalau kita tambahkan 5 itu hasilnya adalah bilangan selanjutnya. Lalu kalau kita tambahkan 5 dengan 7 hasilnya adalah bilangan selanjutnya. Kalau kita tambahkan 7 dengan 12, hasilnya adalah bilangan selanjutnya. Nah, berarti 3 suku berikutnya kita ikutin polanya. 12 kita tambah 19, berarti jawabannya adalah 31. Suku berikutnya kita jumlahkan lagi, 19 ditambah 31. Itu hasilnya adalah 50. Nah, suku yang terakhir kita jumlahkan lagi, 31 ditambah 50 adalah 81. Nah, apakah ini disebut pola bilangan? Ya, ini disebut sebagai pola bilangan Fibonacci. Apa sih pola bilangan Fibonacci? Pola bilangan Fibonacci adalah pola bilangan yang bilangannya itu didapat dari menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya. Itu ya. Jadi pola bilangan Fibonacci itu bukan cuma barisan bilangan yang ini aja, bisa dengan angka-angka yang lain. Artinya pada saat bilangan itu didapat dari menjumlahkan 2 suku sebelumnya, itu disebut sebagai pola bilangan Fibonacci. Itu ya. Nah, soal selanjutnya, tentukan 3 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 4N tambah 5. Jika kalian disuruh menentukan 3 suku pertama, artinya kita akan mencari U1, U2, dan U3. Tadi kalau UN adalah suku ke N, berarti kalau suku ke 1, N-nya kita ganti dengan 1, jadi U1. N-nya kita ganti dengan 1, maka 4 kali 1 ditambah 5. 4 kali 1 adalah 4, ditambah 5. 4 tambah 5 adalah 9. Sekarang kita cari U2.
atau suku kedua. Artinya N-nya kita ganti dengan 2. 4 kali 2 ditambah 5. 4 kali 2 adalah 8. 8 ditambah 5 adalah 13. Kemudian yang terakhir kita cari U3. N-nya tinggal kita ganti dengan 3. Berarti 4 kali 3 ditambah 5. 4 kali 3 adalah 12. 12 ditambah 5 adalah 17. Jadi 3 suku pertamanya itu adalah 9, 13, dan 17. Gitu ya. Gimana? Mudah kan? Untuk materi selanjutnya yaitu menentukan rumus suku ke N terlebih dahulu akan kita bahas di video part 2. Bantu like video ini ya dan share sebanyak-banyaknya ke teman dan keluarga kalian serta subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.